ini kan saat ini ekonomi kurang bagus-bagus banget, Pak. Dan banyak teman-teman yang mungkin lagi cari kerjaan ya, Pak. Jadi kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan Pak Iman, jangan putus asa gitu ya. Kalau cari kerjaan, carilah terus gitu ya. Mungkin seperti Thomas Alva Edison, seperti Pak Iman, seperti Colonel Sanders, ya. Mungkin ketika Anda memasukkan, mungkin CV-nya kurang bagus, ya, rubah. Mungkin surat lamarannya kurang bagus, dirubah terus ya. Tapi harus yakin gitu ya. Saya setuju Pak, karena ini juga mungkin sedikit tips ya. Jangan salah, orang menerima lamaran itu ribuan hari ini. Saya di bursa satu jabatan bisa 1.000 orang yang daftar, bahkan lebih. Bisa dibayangkan bahwa HRD baca CV itu tinggal lihat, udah selesai. Saya dulu ingat sekali ketika saya melamar itu, saya beli buku cara melamar Pak. Untuk lihat bagaimana orang melamar, kasih first glance di 5 menit pertama. Betul. Jadi ketika baca materi kita ataupun ini CV kita, 5 menit dia impress. Dan itu harus berbeda dengan yang biasa. Itu saya lakukan. Dan itu yang juga contohnya ketika saya di Mandiri Sekuritas, kami dulu suka online Pak. Offline datang langsung on job interview. Ya datang ke kampus-kampus untuk interview. Banyak akhirnya semua bikin CV-nya standar. Baru 5 menit sudah saya udah nggak lihat, nggak impress. Saya pernah punya satu pengalaman yang menarik dan menurut saya dia lakukan tidak sengaja Pak. Bayangin, investment banker zaman saya dulu itu suatu jabatan atau pekerjaan yang prestisius Pak. Karena kami pakai jas, pakai dasi, bukan sales. Ya, pakai jas karena kita dianggap setara dengan direktur keuangan. Karena kami, kalau saya staff pun, hubungan kami dengan kepala divisi keuangan atau direktur keuangan atau dirut. Karena kita kasih advice perusahaan. Jadi bisa bayangkan bagaimana peranannya gitu, sentral peranan dari investment banker di perusahaan sekuritas untuk membantu perusahaan, untuk restructuring, untuk go public. Ketika saya interview satu kampus, dan tentu saja bahasa Inggris bukanlah hal yang privilege. Ya zaman saya dulu bahasa Inggris suatu hal privilege. Ya kebetulan saya sekolah di luar negeri ya, tadi di Inggris. Tapi menarik adalah ada satu orang datang Pak, interview ke kami, saya terima Pak. Impresinya kenapa? Dia nggak bisa bahasa Inggris. Tapi dia admit sampai menangis bahwa Pak kasih saya kesempatan, saya garanti kasih saya magang 3 bulan dan saya buktikan saya akan bisa bahasa Inggris. Hari ini saya nggak bisa. Bayangin Pak, itu kan satu hal yang ting di kepala kita. Impress yang berbeda. Betul. Saya hire Pak. Dan kasih waktu. Menyesal ya Pak? Enggak Pak. Hari ini dia direktur Pak. Di satu perusahaan. Enggak, maksudnya itu contoh bagaimana kita membedakan. Bukan berarti kalau lihat secara CV dia pasti kalah. Begitu banyak orang dengan kemampuan bahasa Inggris, nilai yang bagus. Ketika interview, orang ini nangis Pak dan kasih kesempatan Pak. Ya ini contoh-contoh ya kecil, tapi maksudnya mungkin tadi advice sedikit tips. Bagaimana kita melakukan sesuatu, membuat perbedaan Pak. Karena itu yang saya lakukan tadi di awal, saya menjadi pembeda. Saya menjadi troubleshooter di perusahaan. Ketika ada deal-deal yang susah, saya kerjakan. Sehingga ketika ada deal yang susah, bos saya ingat, cari aja Iman. Kalau dikejek dia, sebulan nggak pulang, nggak akan marah. Jadi semua happy Pak. And rewardnya adalah, saya terbiasa kerjaan yang susah. Jadi yang gampang, ya lebih gampang lagi kan jadi. Gitu. Karena terbiasa dengan yang susah. Nah, Pak Iman, kalau tadi dengar cerita Bapak, tentunya kalau saya bilang nggak mudah ya Pak ya, tapi tetap bisa kita laksanakan gitu. Apa pesan atau nilai atau prinsip apa yang bisa Bapak sampaikan kepada generasi muda sebagai calon pemimpin di negara kita? Ya, pertama yang saya ingin sampaikan adalah bersikap positif Pak. Kondisi saat ini
mungkin nggak gampang. Yeah. Tadi kan, dari pekerjaan nggak gampang. Kondisi ekonomi mungkin nggak mudah. Challenge buat kita. Okay. Tetapi percaya bahwa ini adalah, kalau saya, ini kesempatan. Di tengah kondisi makro global yang seperti ini kesempatan. Itulah yang saya yakini ketika saya memimpin bursa. Okay. Itulah yang saya yakini sehingga ketika saya meninggalkan bursa, indeksnya 9.000. Never happened before. Okay. Saya tadi baru sampaikan ke Pak Steve juga bagaimana tahun lalu, bursa mencapai laba tertinggi. Iya, di sepanjang sejarah bursa. Luar biasa. Itu bukan karena saya. Sekali lagi saya bilang, itu bukan karena saya. It's a teamwork. Itulah maksudnya, keberhasilan itu bukan karena saya sebagai dirut, tapi bagaimana semua tim memberikan kontribusi. Jadi wisdom pertama adalah be positif. Selalu merasa bahwa jangan pernah berpikir saya adalah baut kecil di sebuah mobil. Tapi saya pasti memberikan semua baut itu memberikan kontribusi. Karena kalau di mobil ada satu baut yang kendur, mobilnya pasti rusak atau kecelakaan. Jadi semua part daripada struktur organisasi penting, itu yang saya bangun. Saya tidak pernah mengutamakan bahwa orang marketing atau frontline lebih penting dibandingkan orang operation. Tidak. Karena kalau orang yang di belakang layar juga, ya orang operationnya juga tidak bekerja secara memberikan nilai tambah, ya pasti perusahaannya juga tidak akan maju kan. Kan nggak mungkin kalau mau kendaraan rodanya aja yang jalan, tapi setirnya nggak pengen ke kanan ke kiri, nggak rata. Jadi ini yang menurut saya kita semua sama-sama saya yakin Indonesia bisa, Pak. Kalau kita semua berpikir yang sama. Kita ini negara yang besar, Pak. Ya, ini saya sudah buktikan bahwa bursa efek kita sudah setara, Pak, di ASEAN. Saya selalu bilang, ini mungkin sedikit, saya selalu bilang, saya tidak pernah membandingkan bursa efek Indonesia dengan bursa ASEAN. Mereka mitra. Saya hanya ingin membandingkan bursa kita dengan London Stock Exchange dan New York Stock Exchange yang umurnya ratusan tahun. Bursa kita baru 33 tahun, Pak. Jadi bisa dibayangkan orang yang udah ratusan tahun lah yang harusnya kita jadikan panutan. Betul. Oke, Pak. Jadi yang pertama ya, be positif ya, Pak ya. Itu tuh nilainya. Mungkin ada lagi, Pak? Ya, yang selain kita be positif, yang kedua bekerja keras, Pak. Tapi bekerja keras adalah being smart. Orang kadang-kadang bicara bekerja keras, ya mungkin sekarang teman-teman yang Gen Z melihat, ini yang menarik. Fenomenanya kan kalau bisa ada WFH. WFH bukan berarti kita tidak produktif. Malah menurut saya dengan WFH jadi produktif karena 24/7 kerjanya. Tidak ada lagi waktu kita hilang di perjalanan. Kalau dulu kan kita rumah ke kantor, makan siang. Ya sekarang nggak ada lagi. Mau jam makan siang, mau Zoom aja. Jadi artinya being produktif. Tapi yang penting being smart. Nah, jadi di samping tadi positif, kita tahu bagaimana kita bekerja as a smart. Lalu, Pak, mungkin 3 biasanya. Ya, yang terakhir adalah tentu saja ini paling, bahwa selalu melihat bahwa kita bekerja tadi kan, kita bicara kita positif, kita bekerja keras, tapi kita percaya bahwa hasil itu adalah sesuatu yang akan kita terima sekarang atau tidak. Jadi nggak pernah putus asa tadi di awal saya selalu bilang. Ya, jadi awalnya gini, kita sudah positif, kita ada kerja, tapi hasilnya bukan seperti ekspektasi, bukan berarti kita gagal. Tapi belum ke sana. Akan ada masanya kita mencapai ke sana dan memetik hasil. Wah, itu tuh menurut saya teman-teman ini mungkin yang kita harus ingat ya. Mungkin sekitar 8.000 tahun yang lalu ya, apa yang dikatakan oleh Pak Iman ini sudah pernah dinasihatkan ya oleh Krishna gitu ya. Hakmu menurut beliau di buku Bhagavad Gita, hakmu adalah melakukan tanggung jawabmu sebaik mungkin. Hakku sebagai Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah menentukan akibatnya. Jadi tugas kita teman-teman itu hanyalah doing our best. Hasilnya serahkan pada Tuhan. Jangan mendikte Tuhan. Kalau saya bekerja gini, harus kapan saya terima?
harus sebesar apa yang saya terima. Itu bukan hak kita. Ya kayak gitu ya. Setuju. Ya, makanya artinya kalau saya selalu pribadi melihat bahwa apa yang saya lakukan hari ini adalah seperti mengisi CV. Jadi memperbanyak CV saya hari ini. Oke. Nah, tapi apakah CV itu bermanfaat nanti kita lihat. Iya. Tapi kita mengisi terus gitu kan Ya, CV ya, kita ya. tiap hari. Betul. Itu katanya siapa itu filsuf Inggris itu, dia bilang salah satu hal yang paling bagus yang bisa kita lakukan itu sebetulnya adalah menulis obituary kita, Pak. Menulis Buku harian. resensi tentang pada saat kita meninggal ya. Apa gitu. Jadi kita berusaha supaya ketika orang ngisi itu bagus yang diisi gitu ya. Jangan sampai kita melakukan ini yang enggak gitu. Tapi ketika nulis itu yang membaca itu juga melihat, wah, Bertrand Russell dia bilang, buatlah ketika kamu tulislah dulu obituary-mu sebelum kamu meninggal, sehingga ketika orang melihat mereka kepengen seperti kamu gitu ya. Ya, ada yang menarik juga yang sampaikan Pak Steve ini terkait dengan menulis tadi, Pak. Saya mungkin tambahkan sedikit. Jadi nggak sengaja, Pak. Jadi ketika saya di Pelindo, waktu itu Pak Dirut kami meminta masing-masing direksi share. Jadi kayak lesson learn gitu ya. Jadi kayak bagaimana apa yang mereka lakukan nilai lebih yang dibukukan. Dan yang nulis bukan saya, tapi kita hire penulis dengan interview. Nah, semenjak itu saya mulai melakukan, Pak. Ketika saya pindah dari Pelindo, selalu memori saya kepada perusahaan adalah membuat buku. Tujuannya bukan masalah apa yang saya capai, tapi apa yang kita ingin capai. Jadi buku itu saya mulai dari PPA, Pak. Ketika saya masuk PPA sebagai dirut, saya buat satu buku di mana itu rangkuman apa yang telah dilakukan oleh dirut-dirut sebelumnya, dari dirut pertama. Lalu apa harapan dia? Tujuan saya apa, Pak? Sehingga saya tahu benang merahnya. Kadang-kadang yang menjadi masalah ketika kita masuk, kita merasa bahwa kita sudah sangat mengerti perusahaan yang kita masuki. Padahal kita nggak perlu reinventing the wheel. Kita tidak perlu membuat sesuatu yang baru. Saya diajarkan dirut saya di Pelindo, saya masih ingat sekali, dan ini saya terapin terus, Pak, sejak saya dari Pelindo. 3 hal, Pak. Yang sudah baik, teruskan. Yang nggak baik, stop. Yang belum sempat dilakukan, lakukan. Jadi kayak pengembangan usaha. Jadi 3 hal itu aja kan harusnya. Banyak orang ngerasa bahwa kalau saya masuk, ini era saya. Padahal sebenarnya kan dia tinggal teruskan yang udah jalan. Tanpa perlu harus ada pengakuan. Ini ide siapa? Ya, apalagi menurut saya kalau seperti lama saya kan di BUMN. Kan sebenarnya tinggal cetak birunya. Itu sangat betul itu. Itu sangat betul. Ada orang yang datang, dia harus meninggalkan sesuatu. Gitu, Pak. Yang sudah bagus dia rubah. Nggak perlu, Pak. Lakukan sehingga effort dia nanti tinggal suatu pengembangan yang belum pernah dilakukan. Lalu yang baru lagi terus sehingga company ini growing, sustain. Nah, tadi saya bilang di awal, sehingga tadi pencapaiannya nggak perlu zaman saya. Siapapun yang menikmati, ya nggak apa-apa. Kayaknya tersembunyi di dalam kalimatnya Bapak itu adalah bahwa kita harus tahu nih apa yang kita lakukan, dan kalau bisa memang kita tahu sedikit lebih daripada pemimpin sebelumnya. Gitu, sehingga kita bisa melakukan apa yang beliau belum lakukan. Gitu ya. Kalau enggak, mungkin kita masih ketinggalan ya, belum sempat cuman tahu apa yang sudah beliau lakukan, sementara yang belum lakukan kita mungkin belum tahu apa-apa juga. Betul, gitu ya. Pak. Makanya menurut saya pemimpin itu yang paling penting adalah leadership skill, Pak. Melihat helikopter view-nya. Iya kan, Pak. Banyak artinya gini, technical tim di bawah kita juga sudah sangat jago, Pak. Ya, 10-15 tahun dengan skill pasti technicalnya sudah bagus. Tetapi kan tidak semua orang bisa melihat opportunity-nya. Betul. Dan apakah itu juga berlaku untuk AI ini, Pak? Di mana banyak pekerjaan sudah menggunakan AI. Apakah menurut Bapak leadership tetap akan seperti dulu? Nah, ini yang menarik, Pak, menurut saya. AI itu adalah mempermudah, Pak. Yang dulunya mungkin sebagai leader, saya harus kumpulkan data sebelum memutuskan itu perlu waktu, Pak. Kalau semua depend on AI, jawabannya sama, Pak. Nggak ada perbedaan. Leadership itu kan berbeda, jadi adalah ketika orang berbeda, Pak. Atau lebih dari satu yang lainnya. Kalau semuanya sama, nggak ada leadernya. Marketnya sama. Diferensiasinya di mana? Jadi menurut saya,
leadership kita bisa baca dari AI apapun untuk menambah kekayaan kita. Mungkin dulu saya cuma bisa dapat 20% Pak dari data yang ada, dari ide-ide yang ada. Karena saya misalnya tadi, saya nggak baca leadership di mana. Sekarang dengan AI udah ada yang summary kan bukunya. Jadi menambah saya untuk memutuskan. Tapi AI memutuskan itu nggak bisa AI. Yes, betul. Kalau AI itu akan sama semua jawabannya. Nah kalau semua pakai AI kan jawabannya sama Pak. Perusahaannya akan mediocre. Gitu. Ya, Pak Iman, Bapak sudah melihat banyak perubahan Indonesia dari dekat, khususnya dalam dunia investasi dan ekonomi. Kalau melihat 10 hingga 20 tahun ke depan nih Pak, seperti apa Indonesia yang Bapak harapkan, utamanya dalam membangun ekosistem pasar modal dan investasi yang semakin kuat? Iya, Ratna. Jadi kalau saya pribadi, kita kan punya target ya, menjadi pemain kelima terbesar secara ekonomi di 2045. Saya rasa itu bukan hal yang hanya angan-angan, Pak. Itu suatu hal yang mungkin. Kita nggak pernah membayangkan negara sebesar China dulu, India, ya itu kan dulu mungkin di belakang Indonesia, Malaysia. Tetapi mereka sekarang menjadi macan-macan Asia. Nah ini yang menurut saya itu yang kita harapkan dalam 20 tahun ke depan. Saya sampaikan di awal tadi, ketika kita bicara 10 tahun yang lalu, bursa kita di bawah bursa ASEAN. Kita bicara apalagi Singapura dan sebagainya. Hari ini, kita sudah setara. Kita sudah melihat bahwa kita membandingkan kita tidak dengan ASEAN lagi. Kita membandingkan dengan Asia adalah Jepang, India, atau China, atau Hong Kong, bursa. Atau kita bicara dunia, tadi London Stock Exchange, atau American Stock Exchange, atau New York Stock Exchange. Jadi kita udah bicara bahwa saya melihat 10 sampai dengan 20 tahun yang ke depan, kita punya ini ingin saya ingin sekali. Kita waktu saya di bursa, kita membuat 5 tahun plan. Kita bicara market share, ya artinya market share daripada perusahaan-perusahaan yang market kapitalisasi dari perusahaan-perusahaan tercatat kita. Itu targetnya adalah 5 tahun ke depannya udah 15 besar, Pak. Dari sisi perdagangan harian, transaksi hariannya sudah 10 besar. Itu baru bicara 2030, 5 tahun ke depan. Jadi kalau kita bicara mungkin 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan, kita mungkin udah jadi 5 besar dunia. Ya, karena kita punya market yang besar. Dan saya percaya bahwa kita punya SDM yang saat ini ya sangat talented, Pak. Dan sekarang sudah mulai kembali ke negara kita. Ya, mereka sudah ada di Danantara, di perusahaan swasta. Banyak sekali perusahaan-perusahaan ya, e-commerce dan sebagainya, IT base dan sebagainya. Saya rasa itu adalah waktu bagaimana sekarang kita semua percaya itu. Kalau auranya positif, saya nggak bicara politik dan sebagainya, saya bicaranya ekonomi, pasar modal. Semua bisa dilakukan. Ya, kita bicara transaksi kita dengan kondisi hari global hari ini, kita setara dengan Singapura. Kita sudah di atas Thailand yang lebih tinggi. Nah, kalau bisa dibayangkan kalau ternyata ekonomi kita jauh lebih baik. Jadi, saya rasa kalau kita, tadi kan dia bilang di awal, basic saya adalah investment banker. Setiap tantangan adalah opportunity. Kalau semua orang itu melihat opportunity, ini justru kesempatan kita untuk bergandengan tangan, ya, membangun Indonesia. Karena kita cinta Indonesia. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan semua demi negara kita. Saya hanya titip, apapun yang dilakukan pasti tidak semuanya benar. Ya, tidak selamanya itu benar salah. Tapi kalau saya bilang di awal, kalau kita punya aura positif, tujuan kita cuma satu. Membuat Indonesia 5 besar di dunia. Itu aja. Oke, Pak. Jadi kita kan membicarakan banyak sekali tentang leadership ya, Pak. Dan Bapak sharing banyak sekali hal yang sangat penting gitu ya, yang Bapak rasa berkontribusi ya, sehingga Bapak bisa mencapai hari ini. Jadi kalau pertanyaannya itu, apakah hal yang tidak boleh dilakukan oleh leader, Pak, yang akan membuat anak buahnya itu menjadi tidak lagi percaya pada beliau, sehingga menjadi tidak bersemangat, tidak sungguh-sungguh mencari kesempatan di luarnya.
Kira-kira apa itu Pak yang tidak boleh dilakukan oleh Iya. Yang paling pertama adalah seorang leader, terus terang saya selalu bilang bahwa satu layer di bawah dia adalah jenderal lapangan. Yang sangat menurut saya tidak boleh dilakukan adalah memarahi jenderal lapangan saya di depan anak buah. Oke. Mempermalukan. Mempermalukan, apalagi dengan kata-kata ataupun tindakan fisik. Waduh, apalagi Pak ya. Jadi itu yang saya pegang teguh. Oke. Kalau kita tidak setuju atas keputusannya, kita selesaikan panggil berdua. Oke. Saya bukan berarti selalu setuju. Iya. Tetapi di anak buah saya harus kasih muka Oke. jenderal lapangan saya ke anak buahnya. Kenapa? Karena dengan itu dia dapat muka. Dia dapat juga anutan gitu dari bawahan. Iya. Kan bermudah saya. Sangat. Dan anak buah tidak akan mengadu domba. Iya. Karena dia tahu saya dan kepala divisinya atau direkturnya sejalan Betul. di luarnya. Nah itu penting sekali Pak. Dan itu jangan pernah sekali-sekali. Oke. Jadi saya tidak pernah Pak, walaupun tidak setuju, membantah di depan umum karena saya lebih tahu. Iya. Tapi yang juga penting adalah dia harus laporkan setiap yang dia kerjakan. Oke. Saya selalu sampaikan ke dia bahwa dia harus tahu siapa leadernya. Who is the boss? Iya. Satu saat juga Pak, walaupun tadi saya pakai manajemen with smile, ada kalanya satu saat saya menunjukkan bahwa saya di rootnya. Iya. Kalau kebangetan. Tapi tidak di forum. Iya. Oke. Jadi contoh simpel nih, saya selalu nih kok, teman-teman direksi mungkin udah mulai tahu, kalau ada satu rapat direksi yang saya mau arahannya A, saya duluan Pak yang ngomong. Ketika setelah presentasi saya dulu ya. Kalau saya masih ingin dengerin pendapatnya dulu, sebelum bang, saya suruh direksinya, saya paksa. Karena biasanya kalau dulu terus ngomong, semua langsung diam. Oh ini arahannya gini, jangan-jangan gitu. Iya. Tapi saya sekali-sekali itu Pak. Kalau saya pengen, jadi saya nggak ingin ada debatable, kadang membalikan kan nggak gampang. Iya, betul. Kalau udah ke kanan, tapi saya mau ke kiri. Iya. Nah saya mulai masuk dulu untuk kasih guidance. Iya. Nah itu trik-trik yang saya lakukan. Oke. Kalau masih nakal, Bapak sudah ngasih pengarahan, dia tetap bicara yang... Saya panggil Pak. Iya. Saya panggil berdua Pak. Oke. Jadi ini contoh Pak. Ketika kita lakukan pemilihan, misalnya ya di direksi anak perusahaan, saya mungkin orang nggak tahu Pak. Saya negosiasi satu-satu sebelum ke boardnya. Saya ambil angle masing-masing, dia datang lihat suatu. I did it. Jadi mungkin lebih capek. Iya. Tapi personalnya saya lakukan. More time, gitu. Tapi hasilnya ya. Tapi begitu di board saya ketawa aja semuanya. Mereka putusin. Jadi ketika keluar, kan kadang-kadang BOD itu juga bocor ya Pak. Iya. Wah, ramai tuh waktu milih direksi A. Nggak ada Pak. Oke. Zaman saya selalu saya sampaikan tidak ada dissenting. Di rapat boleh dissenting, tapi minutanya selalu sama. Tidak boleh dissenting. Oke. Kalau kita ada dissenting, kita beresin lagi, cari sampai selesai. Iya. Oke. Jadi artinya kalau ada satu dissenting, kita batalin putusan. Oke. Jadi semua merasa bahwa mereka kontribut dan mereka serius kan Pak. Iya. Nggak ada orang yang bilang bahwa keluar setelah rapat, saya sebenarnya nggak setuju, nggak ada cerita. Mau dia setuju. Iya. Itu penting Pak. Sehingga ke bawah, tim di bawah juga confidence kerjanya kan Pak. Benar. Ini putusan board. Yes. Dan semua board setuju. Oh, bagus. Itu Pak. Wah, ini nasihat yang luar biasa ya untuk para pemimpin yang selama ini merasa kok gimana ya, kenapa keputusanku kadang-kadang sudah dibicarakan di meeting, tapi ketika keluar masing-masing cerita, gue sebetulnya nggak setuju sama itu. Ya. Tapi gue nggak dikasih kesempatan ngomong. Nah ini caranya. Iya. Ada yang kedua menarik Pak, ini yang juga mungkin baru saya lakukan juga, belum lama ini. Saya mencari simpul-simpul di mana yang paling efisien. Jadi saya mencari leader-leader informal untuk mendapatkan masukan serta menyampaikan aspirasi kita. Iya. Kita nggak pernah bosan Pak. Jadi saya kalau sebagai gambaran di setiap town hall tuh capek Pak. Karena presentasi saya tidak pernah standar. Capek dalam arti saya selalu cari angle untuk nyampein corporate filosofi. Bagaimana culture itu saya sampaikan. Dan itu dengan bahasa saya. Jadi saya selalu bikin speech sendiri, yang sendiri Pak saya bikin. Nggak saya kasih ke tim bikinin, tapi saya coba membuat dengan cara saya sehingga orang merasa ikut. Tetapi saya dekati informal. Jadi misalnya
informal ada satu tim yang cukup disegani. Itu saya temani. Tanpa harus menjadi teman ya. Iya. Jadi saya ngasih challenge mereka. Sehingga orang tidak sempat lagi untuk ngegosipin gitu. Iya. Semua berpikir, oh iya ya. Tetapi yang paling penting Pak, mereka juga percaya ke kita. Kita perjuangkan mereka. Iya. Betul. Jadi kita take and give-nya juga jalan. Betul. Saya cuma bilang, jadi contoh gini Pak. Saya udah tahu contohnya. Bahwa akan ada kenaikan gaji. Iya. Karena kan gaji semua di-approve oleh OJK misalnya di bursa. Oh. Saya bilangnya apa? Saya ajak semua direksi untuk approach. Untuk semua direktur keuangan, semua mencoba meng-approach untuk menjelaskan. Mainkan perannya. Sehingga ketika berhasil, saya nggak klaim kan. Oh, okay. Mereka semua klaim. Karena merasa punya peran. Dan saya cuma mulai waktu biasa di town hall, saya bilang, tolong doa bersama. Kami lagi propose naik gaji. Okay. Padahal saya udah tahu bakal naik gaji. Dan semua direksi bekerja Pak. Dengan hubungan mereka untuk saya rangkul ya Pak. And then ketika dapat saya nggak klaim. Terima kasih ya doanya. Hati ini kayak gitu Pak, itu nggak gampang. Iya. Karena ada rasa ingin. Ini kan gue. Iya. Yang saya coba tekan Pak, satu, ini kerja gue, dan kedua, bahwa kita menjadi tidak belajar Pak. Semakin kita tinggi, orang akan merasa kita makin jago, dan kita makin sombong. Iya. Begitu sombong, kuping kita tertutup Pak. Betul. Saya sampai hari ini, sampai di bursa selalu menekan. Tadi saya bilang, kalau di BOD saya diam dulu. Iya. Kan untuk mendengarkan masukan. Oke. Kenapa? Saya menahan ego saya. Iya. Menganggap saya paling jago. Iya. Bisa ada perangkap seperti itu. Perangkap Pak, itu terjadi. Coba Bapak lihat, makin tinggi. Iya. Ya kita pun, ya di dunia pendidikan juga mungkin gitu Pak. Betul. Makin kita tinggi, makin pintar kita. Iya. Makin tinggi jabatan kita. Iya. Karena orang makin memuja kita. Iya. Wah benar Pak. Wah makin, oh iya omongan saya benar. Makin banyak yang memuja, makin sedikit yang makin sedikit orang yang tidak setuju. Kita makin lemah dia, makin tidak peduli kita sama mereka. Betul. Saya justru terbalik Pak. Saya justru kalau ada yang makin banyak muji buat saya jadi ngeri. Gitu. Curiga iya. Ini ada something ya. Makanya tadi simpul tadi. Iya. Jadi saya berusaha untuk tadi Pak. Belajar menerima, ya orang nggak suka biasa aja, orang nggak setuju biasa aja, dan saya tidak pernah berharap orang setuju. Makanya saya bilang, manajemen yang saya lakukan tadi, yang saya ceritakan, saya tidak pernah paksakan untuk dilakukan. Kalau tim saya setuju, silakan. Mantep. Wah. Luar biasa. Oke, Bapak. Cukup panjang ini diskusi kita hari ini, sangat menarik ya tentunya. Kasih satu pertanyaan terakhir untuk Pak Iman. Di sesi penutup ini saya penasaran nih, dari banyaknya perjalanan dan pengalaman Bapak. Kemudian ketika suatu hari Bapak ingin dikenang atau dikenal kembali oleh masyarakat kita di masa depan tentunya, nilai apa yang Bapak harapkan yang dapat terus diingat atau diwariskan kepada generasi kita berikutnya? Iya, saya tadi di awal, saya tidak pernah berpikir apa yang saya kerjakan itu untuk masa saya, Pak. Saya tidak pernah dan tidak ingin mengklaim itu. Tetapi saya selalu ingin bahwa apa yang saya kerjakan, walaupun kecil, itu memberikan nilai tambah Pak, bagi masa depan. Dan saya percaya pasti ada orang, ada masanya kan. Ya ada nanti misalnya di bursa atau Pertamina, orang-orang yang lebih baik. Saya sedih? Enggak. Jadi saya hanya ingin dikenang bahwa saya memberikan value sekecil apapun di tempat saya. Nah value itulah yang saya ingin orang ingat. Sekecil apapun, positif itulah yang dilakukan. Itu aja. Wow, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan. Terima kasih. Wah. Pak Iman, terima kasih banyak hari ini atas banyak sekali pembelajaran, sharing dan pengalaman yang mungkin jadi umur saya masih muda ini mungkin akan saya capai nanti Pak. Insya Allah. Ya terima kasih juga Pak Sip hari ini sudah membersamai podcast kita bersama beliau. Dan untuk teman-teman semuanya, penonton kita di Nalanda Podcast, sampai jumpa kembali di acara selanjutnya dengan narasumber yang tentunya juga menarik dengan topik-topik yang sangat luar biasa. Sampai jumpa kembali dan bye!